Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, diancam hantu di alam mimpi. Bangun, sentak istriku. Pinggangku terasa ngilu, rupanya istriku yang menandang pinggangku. Aku mengerjap-kerjapkan mataku, melihat sekelilingku, ternyata aku masih berada di atas tempat tidurku. Di tepian tempat tidur hampir terjatuh. Mungkin kalau dia menendangku lebih keras lagi, baru aku benar-benar terjatuh. Kuntimu datang lagi itu loh, masuk lagi ke kamu. Tertawamu keras sekali. Nanti kalau anak-anak bangun bagaimana? Atau malah sampai terdengar oleh tetangga, bisa malu tahu. Memang aku kenapa? Tanyaku pada istriku ini. Tertawamu itu loh, serem sekali dan keras, mimpi apa sih? Jawab sekaligus tanya istriku sambil melotot. Dan mimpi apa-apa, jawabku datar. Ya sudah, suruh pergi saja, ganggu orang tidur aja, lanjut istriku. Tanpa menjawab komentarnya, aku pun kembali memejamkan mata, melanjutkan tidurku yang terganggu. Mataku kembali terbuka. Aku sekarang ada di dalam sebuah ruangan. Sepertinya ruangan tamu. Banyak perabot yang bagus-bagus di sini. Sofa dan kursi kayu, hiasan-hiasan bagus-bagus semua. Tersadar aku dari lamunanku karena sentakan di tanganku. Ternyata di sebelahku ada seorang pria yang menggandeng tanganku. Ayo, kita harus cepat bersembunyi. Pria itu berkata, setengah berteriak dengan panik. Aku jadi kebingungan. Ada apa ini sebenarnya? Ingin aku bertanya sesuatu kepadanya, tapi ucapan yang keluar dari bibirku hanyalah suara seorang wanita yang gelagapan. Tunggu dulu, suara wanita. Aku menunduk. Aku melihat diriku mengenakan semacam pakaian wanita, terus seperti daster atau apalah. Aku tidak begitu paham jenis-jenis pakaian wanita. Pokoknya aku sedang mengenakan pakaian perempuan. Dengan sedikit nakal, aku melirik ke arah dadaku sendiri. Tidak seperti yang aku duga, aku malah jadi pusing. Kepalaku jadi pusing. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin aku jadi seorang perempuan? Apalagi ini, di mana lagi aku? Tanpa ada kesempatan buatku untuk menganalisa kejadian-kejadian ini, tubuhku dan tanganku makin ditarik oleh pria tadi. Ekspresi wajahnya yang penuh ketakutan yang membuatku juga ikut merasa panik, bercampur bingung. Kami berdua berlari-lari seperti orang gila, berlari-lari mengelilingi ruangan sewaktu aku kecil saat bermain petak umpat. Aku pun berlari-lari ke sana kemari mencari-cari tempat bersembunyi. Tapi dengan riang gembira, saat ini rasa itu berbalik 180 derajat dan berlipat-lipat. Kami berdua berlari ke sana kemari dengan penuh kepanikan dan ketakutan. Bersembunyi di mana? Sembunyi di mana? Aku bertanya. Dia membuka lemari perabot atau mungkin itu lemari hias. Hampir marah aku dibuatnya. Bagaimana mungkin kita bersembunyi di dalam lemari itu? Memangnya kita bisa dilipat-lipat dan menyempil di sana? Di kamar, sahutnya dengan keras. Tanganku kembali diseretnya untuk dapat menyamai jalan yang setengah berlari. Terantuk-antuk kakiku jadinya. Kami pun berlari memasuki sebuah kamar tidur. Pria di sampingku itu sempat terdiam sejenak. Dia memandang lurus ke arah jendela kamar, atau mungkin sebenarnya dia memandang keluar melalui jendela kamar itu. Waktunya sebentar lagi. Kita harus cepat bersembunyi. Sempat aku ingin bertanya, kenapa
kita tidak lari saja keluar dari rumah ini, tinggalkan tempat ini. Namun belum sempat ucapkan keluar dari mulutku, pria itu berkata lagi, dia sudah datang, kita terlambat, dia sudah datang. Tanpa aku sadari, kami pun sudah sampai di tepi jendela kamar. Sama-sama kami melihat keluar melalui jendela itu. Seharusnya malam ini terang bulan, tetapi awan tebal sepertinya enggan melepaskan pelukanya dari sang rembulan. Dan entah mengapa perasaanku berkata bahwa itu bukanlah mendung. Duh, kenapa aku jadi melau begini? Kalau aku benar-benar panik. Untuk apa aku memikirkan terang bulan, awan, dan tek-tek bengek mengenai suasana malam ini? Yang terpenting seharusnya adalah bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Itu dia di sana, tunjuk pria di sampingku. Dia menunjuk sebuah pohon yang rindang, tidak begitu jauh dari luar rumah. Aku mencoba ikut melihat, tapi kenyataannya aku tidak bisa melihat apa-apa. Selain sebuah pohon yang rindang, sepertinya sebuah pohon mangga. Bagaimana dia bisa tahu kalau makhluk itu sudah datang? Aku bertanya-tanya dalam hati. Sedikit banyak aku mulai mengerti apa yang sedang terjadi pada diriku. Sedikit banyak aku sudah mulai bisa merangkai kejadian-kejadian yang baru aku lalui ini. Ayo kamu sembunyi saja di dalam lemari ini, saut pria itu dengan keras. Sekoyong-koyong tanganku ditarik dan aku didorong ke dalam sebuah lemari pakaian. Baju-baju yang tergantung di dalam lemari itu sebagian dilemparkan keluar dan sebagian lagi jatuh ke tempat tidur. Ini hanya cukup untuk satu orang. Mas mau sembunyi di mana? Teriakku bertanya dalam suara wanita. Tolol, kenapa pula aku harus mengeluarkan pertanyaan itu? Ini bukan kejadianku, ini bukan hidupku. Harusnya aku menyelamatkan hidupku sendiri. Biar saja dia mencari jalan untuk bersembunyi. Bagi dirinya sendiri, aku sudah mulai bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi selanjutnya dan itu bukanlah suatu yang menyenangkan. Aku tidak mau kita harus terus bersama-sama, Mas, kataku lagi. Dia menatapku dengan penuh kebimbangan. Akhirnya aku ditariknya keluar dari dalam lemari itu. Aku ditariknya ke kolong tempat tidur. Kami berdua bersembunyi di dalam kolong tempat tidur itu. What the hell? Kamu ini jangan-jangan laki-laki paling tolol yang ada di dunia ini. Sembunyi di bawah tempat tidur sama juga tidak bersembunyi sama sekali, goblok. Aku mencoba menatap wajahnya di dalam gelapnya tempat kami bersembunyi. Seakan-akan dia bisa membaca pikiranku. Didorongnya aku keluar dari kolong tempat tidur dan kami pun bersama-sama bangkit keluar dari bawah tempat tidur. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan berputar-putar mengelilingi kami berdua. Suasana menjadi semakin dingin. Gelapnya malam di luar, seakan-akan terkalahkan oleh kegelapan yang makin menyelubungi seluruh ruangan-ruangan di dalam rumah ini. Tak lama kemudian, suara terdengar. Kami menjadi semakin panik. Sekarang aku benar-benar takut dan panik. Kejadian berulang, tapi aku menjadi dua tokoh yang berbeda. Ini seperti dejavu, tetapi aku mengalami kejadian dari dua orang yang berbeda. Ada apa ini? Tersesat-sesat aku mengikuti pria itu berlari keluar dari tempat tidur ini. Bayangan itu tetap mengejar kami. Sepertinya dia benar-benar tak ingin melepaskan kami berdua. Di ruangan tamu ini, kami berdua berdiri mematung melihat bayangan itu di sudut langit-langit rumah. Terhenyak aku melihat wajahnya, lututku menjadi gemetar. Berdiriku makin susah. Seram sekali, mengerikan. Dia kembali menyerang kami. Kami kembali berlari-lari seperti anak kecil. Berlari tak tentu arah. Hanya mencoba berputar-putar mengitari ruang tamu ini. Tolong, 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 pria itu berteriak. Dia melepas genggaman tangannya pada tanganku. Apa dia mau meninggalkanku? Cemen sekali kau, sekarang kau lepaskan aku pun bisa berlari lebih kencang darimu tahu. Maki diriku dalam hati, dan aku sekarang bisa menyusul larinya. Makhluk itu semakin dekat, tiba-tiba keras.
Pria itu roboh. Terdengar jelas suara erangannya, seperti suara orang yang nyawanya mau putus karena lehernya kena tebasan senjata tajam. Aku jadi semakin ketakutan dan aku terus berlari panik dan makin tak tahu arah. Ampun, bukan salahku, bukan aku, tolong. Tiba-tiba pundakku terasa pedih, nyeri dan perih, leherku seperti dicengkram tangan yang besar. Semakin lama cengkraman itu semakin kuat. Pandanganku semakin gelap tapi aku terus berusaha berlari. Pandanganku menjadi gelap gulita. Kakiku seperti tarantuk sesuatu dengan keras. Dan aku roboh. Sudahlah, aku mati. Kamu itu loh, bentak istriku. Kamu itu loh, bentak istriku. Sudah aku katakan kalau kuntimu itu mengganggu. Sekarang malah teriak-teriak menolong seperti anjing saja, saut istriku marah. Aku masih mengerjap-ngerjapkan mata dan bingung menatap matanya. Dia kelihatannya serius. Betis kakiku terasa pegal. Aku elus-elus kakiku. Kenapa iya tadi aku yang tendang kakimu? Kata istriku. Terjawab sudah penyebab biru di betis kananku. Kamu mimpi apa sih? Dia bertanya lagi. Tidak mimpi apa-apa, sautku menjawab pelan. Istriku kembali melanjutkan tidurnya, sedangkan aku duduk bersila di atas tempat tidur sambil bersenandung. Lengser wengi, siriramu tumaking sirno, ojo tanging ngonomu guling, awas jo ngetoro, aku lagi pang wingo, jin setan kang takut utusi, dayo sebarang. Wojo lelayu sebab. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka cerita di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.